terpercaya. Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Ihsan Sitorus. Saudara, hari ini pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah pada sore ini dengan mengundang para pimpinan Ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI serta perwakilan negara sahabat. Kemenak akan menggelar sidang isbat. Sidang isbat membahas terkait posisi hilal di seluruh Indonesia, mengukur tinggi hilal dengan metode hisab dan ruqyah. Dan kita ini insya Allah bahwa di dalam sidang isbat itu bukan hanya sekedar musyawarah, tapi kita membahas terkait bagaimana posisi hilal di seluruh Indonesia, tingginya berapa secara hisab, dan itu nanti juga kita akan paparkan di dalam seminar posisi hilal awal Syawal 1444 Hijriah. Dan juga bukan hanya sekedar hisab, tetapi kita menggabungkan metode ru'yat juga, ru'yatul hilal yang sudah kita siapkan di seluruh Indonesia dan sudah kita koordinasikan ke seluruh kantor-kantor Kementerian Agama di provinsi untuk serentak melakukan ru'yatul hilal. Balai Besar Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Wilayah 4 melakukan pengamatan hilal di Pantai Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sejumlah persiapan tengah dilakukan tim pengamatan hilal dari BMKG 4 Makassar. Untuk melakukan pengamatan, BMKG menyiapkan sejumlah alat, diantaranya 2 buah teleskop. Siapkan untuk pengamatan 1 Syawal 1444 Hijriah untuk 1 Syawal. Pengamatan akan dilakukan sore ini sampai selesai maghrib. Rencananya seperti biasa BMKG sebagai pekerja teknisnya, kemudian Departemen Agama sebagai tuan rumah untuk kegiatan ini. Nanti ada dari ormas Islam dan lainnya seperti MUI dan lain sebagainya akan hadir. Kemudian seandainya berita dari sini didapat atau tidak didapat hilalnya akan dikirim ke Jakarta untuk dibagikan sebagai data pada sidang isbat sore hari ini di Jakarta. Sementara di Sorong, Papua Barat Daya, BMKG kelas 1 Sorong bersama Kementerian Agama dan sejumlah organisasi Islam serta pemerintah daerah Papua Barat Daya melaksanakan pemantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan tim hisab ruqyat dan tanda waktu Kota Sorong pada pukul 17.00 atau jam 5 waktu Indonesia Timur di Hotel Waigo, Kota Sorong. Hilal dipantau menggunakan 1 alat teropong dan laptop untuk monitoring. Selain menantikan pengamatan hilal, hari ini juga terjadi fenomena gerhana matahari hibrida. Di Observatorium Boscha Lembang, Bandung Barat, hanya bisa mengamati 42,5% piringan matahari tertutupi piringan bulan saat terjadinya gerhana matahari hibrida.
Fenomena gerhana matahari ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau harus menggunakan teleskop dan kacamata matahari. Di Jakarta, ratusan anggota jamaah Masjid Istiqlal mengikuti sholat khusuf atau sholat gerhana matahari. Ratusan anggota jamaah, baik pria maupun perempuan, tampak khusuf melaksanakan ibadah sholat khusuf atau gerhana matahari di area Masjid Istiqlal Jakarta pada Kamis pagi. Kita akan pantau proses pengamatan hilal di dua lokasi. Di Sorong ada jurnalis Kompas TV Flora Batleyeri dan di Takalar ada Winda Anggraeni. Kita akan ke Sorong terlebih dahulu. Selamat sore Flora. Flora, bagaimana pengamatan hilal sejauh ini di sana? Ya, selamat sore dan juga saudara. Untuk pemantauan hilal 1 Syawal 1444 Hijriah di Kota Sorong sendiri, baru saja acara pembukaannya dimulai pada pukul 17:45 di Hotel WG Kota Sorong. Hilal nantinya akan dipantau pada pukul 18:16. Untuk saat ini, BMKG menggunakan 1 teropong dan 1 laptop untuk live streaming proses pengamatan hilal. Saat ini cuaca di Kota Sorong dilaporkan cerah berawan. Namun, hal tersebut belum tentu dapat menunjukkan hilal karena proses pemantauan hilal sendiri dilakukan berhadapan langsung dengan pantai yang terdapat pulau-pulau kecil yang kemungkinan akan mengganggu proses pemantauan hilal sendiri. Berdasarkan prediksi BMKG sementara, ketinggian hilal mencapai 1 derajat 8 detik 37,2 menit. Meskipun demikian, hasil dari pemantauan hari ini akan dirapatkan bersama oleh Kementerian Agama, BMKG, dan juga tokoh masyarakat, tokoh dan pemerintah daerah Kota Sorong, dan kemudian akan dikirim kepada Kementerian Agama di pusat. Flora, nanti setelah pemantauan, ketika data-data sudah diperoleh atau dikumpulkan, bagaimana mekanisme ataupun proses pelaporannya ke Jakarta? Ya, dan juga saudara, hasil dari pemantauan hilal kali ini akan disampaikan oleh Kementerian Agama Papua Barat dan kemudian menunggu hasil sidang isbat di Jakarta, dan nantinya setelah hasilnya sudah ada akan dilaporkan kepada Kementerian Agama di Papua Barat dan akan diumumkan kepada seluruh umat muslim yang ada di Kota Sorong. Sejauh ini cuaca di sana seperti apa, Flora, sejak siang tadi? Ya, dan juga saudara, untuk cuaca sendiri yang dilaporkan oleh BMKG sejak siang hingga sore hari ini dilaporkan cerah berawan. Meskipun demikian, hilal kemungkinan tidak akan terpantau karena proses pemantauan sendiri dilakukan berhadapan langsung dengan laut yang dimana ada pulau-pulau kecil yang tentunya akan mengganggu proses pengamatan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Flora, pemantauan hilal akan berakhir setelah maghrib usai. Lalu saat ini di Papua yang lebih dulu mataharinya tenggelam, bagaimana kondisi pengamatannya di sana? Ya, dan juga saudara, untuk pengamatan sendiri baru akan dimulai tepat pukul 18:16. Saat ini di hotel tempat proses pemantauan hilal sendiri masih berlangsung acara pembukaan yang disampaikan oleh Kementerian Agama, kemudian dilanjutkan dengan BMKG. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti kita akan menunggu pada pukul 18:16 untuk pemantauan hilal di Kota Sorong. Yang memantau nanti siapa saja, Flora, selain BMKG? Ya, untuk pemantauan kali ini ada BMKG, Stasiun Geofisika Kota Sorong, dan juga Kementerian Agama. Ada juga tim Hisab Rukyat dan tim Panda Waktu Kota Sorong, dan juga ada tokoh agama, pemerintah Kota Sorong, dan juga TNI Polri. Flora, setelah pengamatan nanti dilakukan pukul 18 lewat, bagaimana laporannya? Ya, dan juga saudara, untuk laporan sendiri nanti akan dirapatkan bersama oleh Kementerian Agama, juga pemerintah Kota Sorong, dan juga tokoh agama yang turut hadir dalam proses pemantauan kali ini.
Job kepada Kementerian Pusat. Nah, hasil dari Kementerian Pusat nanti akan disampaikan kepada Kementerian Agama dan diumumkan kepada seluruh umat muslim yang ada di Kota Sorong. Nah, Baik, terima kasih Flora Batleri melaporkan langsung dari Sorong, Papua Barat Daya. Kita akan bergeser dari Sorong ke Pantai Galesong, Kabupaten Takalar. Ada jurnalis Kompas TV Winda Anggraini di sana. Selamat sore, Winda. Coba gambarkan kepada kami bagaimana suasana pengamatan hilal di Takalar, Winda. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan sudah dilakukan persiapan sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa melihat di belakang saya, di sini sudah hadir tim BMKG wilayah Kabupaten Goa yang sejak tadi juga sudah melakukan pemasangan alat berupa teropong untuk nantinya melihat bagaimana ketinggian hilal, kemudian juga pantauan hilal pada hari ini. Selain tim BMKG dari Kabupaten Goa, di sini juga hadir tim BMKG wilayah 4 Kota Makassar dan juga sejumlah ormas Islam yang juga turut melakukan pemantauan hilal penentuan awal bulan Syawal 1444 Hijriah. Dari informasi yang kami terima dari BMKG wilayah 4 Kota Makassar, saat ini ketinggian hilal di Kota Makassar yaitu 1 derajat 22 menit 19 detik dengan sudut elongasi 2 derajat 14 menit 25 detik. Sementara itu kalau kita melihat kriteria Mabims atau kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura, ketinggian hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Itu artinya kalau di Kota Makassar masih 1 derajat 22 menit 19 detik dengan sudut elongasi 2 derajat belum sesuai dengan kriteria Mabims ataupun juga kesepakatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Akan tetapi nantinya akan dilakukan pemantauan hilal terlebih dahulu untuk memantau secara pasti bagaimana ketinggian hilal dan apakah hilal akan nampak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nanti baru akan dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah pada saat matahari terbenam, Ihsan. Winda, sekitar pukul 17 lewat 12 menit artinya waktu Indonesia bagian tengah di Sulawesi. Bisa Anda ceritakan ataupun tanyakan kepada petugas di belakang Anda apa alat yang digunakan dan juga bagaimana potensi untuk melihat hilal hingga maghrib nanti, Winda? Iya, untuk pemantauan hilal nanti baru akan dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, itu artinya pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan bertanya kepada tim BMKG wilayah Kabupaten Goa yang ada di belakang saya saat ini seperti apa kemudian persiapannya, alat yang digunakan dan potensi hilal yang akan nampak pada hari ini. Assalamualaikum Bapak dan juga Ibu, kita boleh berbincang sejenak, dengan siapa saya boleh berbincang? Baik, dengan Pak Rizky ya. Baik, Pak Rizky mungkin boleh kita berbincang sejenak bagaimana kemudian persiapan yang dilakukan oleh tim BMKG wilayah Goa. Baik, mungkin Pak Rizky boleh di sebelah sini Bapak, kita nanti akan bersama-sama untuk memperlihatkan ke pemirsa Kompas TV bagaimana persiapannya hari ini dari tim BMKG Goa, Bapak Rizky. Ya, persiapannya saat ini sedang melakukan setting untuk streaming. Untuk setting peralatan sudah berhasil. Kebetulan kami datangnya agak sore karena tadi sebelumnya melaksanakan kegiatan pengamatan gerhana matahari di Goa, di Masjid Agung Syekh Yusuf. Untuk pelaksanaannya insya Allah sebentar lagi selesai. Yang akan dilaksanakan yaitu pengamatan matahari terlebih dahulu. Kemudian ketika matahari mulai terbenam, objek yang di tracking dipindah ke bulan. Oke, Pak, ini kita boleh dijelaskan terkait alat ataupun juga teropong hilal yang digunakan untuk pemantauan di Pantai Galesong, Kabupaten Takalar pada hari ini. Silakan Pak Rizky. Ya, alat yang digunakan yaitu teleskop untuk mountingnya yaitu Ioptron tipe CM40. Kemudian untuk teleskopnya masih menggunakan Vixen
ED80SF, dan untuk detektornya atau mengambil gambar itu menggunakan CCD. Lalu dikoneksikan ke komputer untuk dilakukan monitoring dan streaming. Sejauh ini pantauannya seperti apa, Pak? Sejauh ini kondisi ufuk di barat cukup cerah, jadi kemungkinan tertutup awannya itu agak sedikit, tetapi dari data ketinggian hilal itu hanya sekitar 1,3, itu masih kemungkinan potensi untuk terlihat hilalnya itu sangat kecil. Oke, jadi potensi tidak berpotensi terlihat pada hari ini karena ketinggian hilalnya cukup kecil masih. Oke, pada hari ini juga kan ada gerhana matahari hibrida. Apakah itu memengaruhi penampakan hilal pada hari ini, Pak? Untuk kejadian gerhana matahari dengan kejadian penampakan hilal pada sore ini itu tidak ada pengaruhnya. Baik, terima kasih Pak Rizky dari tim BMKG wilayah Goa. Saudara, begitu persiapan di Pantai Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Nantinya kita akan menunggu bagaimana hasil pantauan hilal pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Walaupun potensi hilal akan nampak kecil karena ketinggiannya juga masih 1 derajat. Kembali ke Anda, Ihsan. Baik, kami tunggu hasil pantauan hilal di Pantai Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan dari Anda, Winda Anggraini. Sebelumnya ada Flora Batleri melaporkan langsung dari Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan pantauan hilal ataupun sidang isbat penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah akan kami jeda. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Luwak White Coffee mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Luwak White Coffee mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Luwak White Coffee